Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ajengan, dan juga segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, baik itu Pak RT, Pak RW, Pak Kuwu atau Bapak Lurah, dan juga tadi sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh Allah kepada beliau semuanya menjadikan sebab desa ini, kota ini, tempat ini selalu lebih baik daripada yang sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada Habibana Zaki Alidrus yang Masya Allah beliau sudah memberikan nasihat kepada kita, tinggal kita melaksanakannya. Al-Fakir, saya ingat dengan Al-Fakir saya punya guru Dr. Al-Ustadz Al-Habib Segaf bin Abu Yabebasan Baharun. Kalau masih ingat kemarin kita ngadakan acara milad Majlis Al-Wasilah yang kedua, beliau ngisi di acara milad kita di Windu Haji. Beliau suka mengingatkan kepada kita, beliau suka berbicara seperti ini: kalau kalian mendengarkan suatu kebaikan, maka niatlah untuk melakukannya, maka Allah akan bantu dengan caranya Allah sehingga kita mudah untuk melakukannya. Niat dulu. Begitu juga kata beliau, kalau kita mendengarkan satu kejelekan, kemaksiatan,
maka niatkanlah untuk meninggalkannya, walaupun saat itu kita termasuk orang yang sedang mengerjakannya, melakukannya, pelakunya. Niatlah untuk meninggalkannya, maka Allah akan bantu dengan caranya untuk kita meninggalkannya. Penting Pak Bu niat ini. Tadi kita dengar berbagai macam yang beliau sampaikan niat. Ya Allah, apa yang disampaikan Habib Zaki Al-Idrus, saya niat untuk melaksanakannya. Dan apa yang dilarang, saya niat untuk meninggalkannya. Maka Allah dengan caranya akan membantu kita. Selama kita berpedoman dengan Allah, maka semuanya akan menjadi mudah Pak Bu. Tapi kalau kita berpedoman dengan tenaga kita, dengan ilmu kita, kekuatan kita, harta kita, jabatan kita, maka Allah akan memberikan kekuatan tergantung atas apa yang menjadi dasar bagi kita semuanya. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, yang Allah ini tidak pernah pilih kasih dalam memberikan pertolongannya. Selama kita memiliki niat yang baik, kita berusaha, maka Allah bisa merubah kita. Dari hari ini kita orang yang paling bejat, orang yang paling hina, orang yang paling jelek, yang paling banyak maksiatnya, tapi dengan niat yang baik, pengen berhijrah, dengan semangat yang kuat, pengen memperbaiki diri, maka Allah akan bantu dengan caranya Allah. Al-Bagir, saya ingat juga dengan satu cerita. Diceritakan ada seorang perampok, dan dia ini ketuanya perampok. Dia ini saking hebatnya ilmunya. Dia ini kalau mau merampok itu tidak perlu pakai manjat-manjat, pakai alat bantu. Beliau bisa jadi seperti Spiderman. Saking hebatnya ini kepala perampok ini. Dan dia ini punya kebiasaan, kalau mau merampok di malam hari itu, dia itu di sore harinya tuh jalan-jalan, muter rumah yang akan dia rampok itu dikasih tanda. Nah, nanti malam dia eksekusi sama dia, dirampok. Di saat dia sore-sore mau jalan-jalan, tidak sengaja, sekali lagi tidak sengaja, beliau lewat di majelis taklim seorang ulama, dan ulama itu berkata seperti ini: barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram. Subhanallah, ini kepala perampok setelah lewat di majelis ini tuh sangat terngiang atas apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Akhirnya dia melanjutkan, ini kepala perampok setelah dikasih tanda, di malam hari akan dieksekusi. Dia akan rampok ini rumah. Dengan ilmunya dia nggak butuh pakai alat bantu, dia merayap. Sampai di atas, dibuka itu genteng satu persatu. Genteng pertama dibuka, dilihat ternyata dalamnya itu adalah satu ruangan yang kosong. Dia mencari ruangan yang mana di dalamnya itu ada lemari yang menyimpan harta. Akhirnya dibuka lemari yang genteng yang kedua ini, ternyata bukan lemari, bukan ruangan yang penuh dengan harta. Ternyata genteng yang kedua dibuka ini isinya adalah seorang perempuan pemilik rumah tersebut. Yang otomatis perempuan tersebut karena di dalam kamarnya sendiri, dia tidak menutup auratnya. Perampok ini, kepala perampok ini sangat terkesima dengan kecantikan ini perempuan, turun dengan mudahnya dengan ilmunya tadi. Sampai di hadapan ini perempuan ini masih pules tertidur, dibuka semua pakaian ini perempuan. Si laki-laki perampok ini pun membuka pakaiannya dan sudah disiapkan pisau. Kalau ini perempuan bangun, coba-coba teriak, minta tolong, maka akan ditusuk ini perempuan. Ternyata dikala akan dizinai ini perempuan, tiba-tiba ini perempuan bangun. Kepala perampok ini langsung memberikan pisaunya ini sebagai bentuk ancaman. Kamu teriak, kamu bicara, minta tolong, saya bunuh. Pasrah ini perempuan. Sudah mau dizinai ini. Perempuannya sudah tidak memakai busana sama sekali, perampoknya tinggal menzinainya saja. Perempuan ini akhirnya berkata seraya di hatinya, ya Allah, kalau engkau lepaskan aku dari kejelekan ini perampok, saya bernadar harta saya akan berikan kepada ulama yang ada di seberang sana. Subhanallah Pak U. Di saat tinggal dizinai ini perempuan yang menjadi hasrat kepala perampok ini,
tiba-tiba ucapan ulama yang tadi sore dia dengar itu terngiang begitu luar biasa. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram. Subhanallah Pak Bu, nggak jadi dizinai. Ini perampok pakai pakaiannya, dengan ilmunya dia langsung terbang naik ke atas. Si perempuan waktu membuka matanya kaget, ini perampok sudah tidak ada. Orang di esok hari dilaksanakan nadarnya, datang kepada ulama, semua harta perempuan kaya ini diberikan semuanya kepada ulama sambil bercerita tentang kejadiannya. Lalu ini perempuan ini berkata, wahai kiai, wahai ulama, boleh nggak saya tinggal di sini? Oh silakan, tidak apa-apa. Tidak berapa lama setelah kejadian tersebut, ini kepala perampok bertobat sama Allah. Ini kepala perampok datang kepada ulama tadi. Wahai ulama, saya ingin taubat sama Allah. Semua dosa, semua maksiat, semua kejelekan sudah saya lakukan. Sekarang saya ingin taubat sama Allah. Kata ulama ini, Allah akan mengampuni semua dosa hambanya selama kita bertobat kepada Allah. Kiai, ulama, boleh nggak saya tinggal di sini sambil saya khidmah dengan kiai, sambil saya belajar ilmu agama? Oh, enggak apa-apa, silakan. Akhirnya sampai setelah sekian lama, ini perempuan yang tadi itu datang kepada ulama tersebut. Wahai ulama, wahai kiai, kayaknya saya pengen menikah. Ulama ini tanya, kriterianya maunya yang kayak apa? Wahai ulama, saya nggak macam-macam, pokoknya saya butuh laki-laki yang soleh, yang bisa membimbing saya menuju surga. Baik, mikir ulama ini siapa ya? Ingat perampok yang taubat tadi. Perampok yang taubat ini, itu paling rajinnya jamaahnya, paling rajinnya santrinya ini ulama. Rajin. Kalau ada majelis taklim, sendal itu kan berserakan, dirapikan sama mantan perampok ini, bersih, rapi, sehingga setelah selesai itu dibereskan. Tapi jangan akhir ada yang beres-beres sendal nih, Anda mau nikah lagi nih. Pokoknya rajin luar biasa. Akhirnya dipanggil, wahai muridku kemari, ada apa ulama, mau nggak kamu menikah? Sambil tersipu dia jawab, boleh Pak Kiai, boleh ulama. Kamu kriterianya mau yang seperti apa? Saya nggak muluk-muluk, wahai ulama, saya cuma satu, saya pengen dapat istri yang solehah, yang bisa membimbing saya juga menuju surga. Cocok di hati kata ulama ini. Akhirnya sampai akhirnya dinikahkan. Setelah akad nikah selesai, ini perampok dibawa sama ulama ini, sama kiai ini, bilang, istrimu itu ada di dalam. Istrimu ada di dalam. Silakan, kamu masuk. Setelah masuk ini ulama, setelah masuk ini mantan perampok yang tobat ini, dia kaget luar biasa. Setelah dibuka pintunya, ini perampok yang tobat baru sadar, loh kok kamu? Yang perempuan juga bilang, loh kok kamu? Jadi malam pertama lo semua. Akhirnya si perempuan ini tanya, bukan kamu yang dulu pengen merampok saya dan pengen menzinai saya? Iya. Lalu kenapa kamu tidak jadi menzinai saya? Ceritain. Saya itu waktu akan datang ke rumah kamu merampok itu, saya lewat ke rumahnya, lewat ke majelisnya seorang ulama. Kemudian ulama itu berkata, nah Habib, nah assalamualaikum. Saya ini lewat ke tempatnya ulama ini, kemudian ulama ini berkata, barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram karena Allah, akan diganti dengan yang halal yang jauh lebih baik daripada yang haram. Dulu kamu haram bagi saya, sekarang kamu halal bagi saya. Makanya tadi saya dengar Habib Zaki itu membahas masalah pacaran. Membahas masalah pacaran. Tadi pacaran itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak?
Mudah-mudahan saya doakan yang malam kali ini dia berniat. Saya bahas masalah niat. Anda bisa saat ini mengatakan pacaran tidak boleh, tapi Anda tetap pacar, itu urusan Anda dengan Allah. Cuma Al-Fakir, saya cuma pingin siapa yang malam hari ini dia termasuk orang yang pacaran, kemudian dia niat berhijrah tidak pengen pacaran, kita doakan khusus malam kali ini mudah-mudahan diganti oleh Allah yang haram yang pacaran tadi dengan yang halal, dengan laki-laki yang soleh yang agamanya baik, dengan perempuan yang solehah yang agamanya baik, memiliki anak yang soleh dan solehah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, keluarganya sakinah wa warahmah, jadi keluarga bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat, sampai di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya niat di hati masing-masing. Al-Fatihah. Karena kita nggak bisa ngelihat hati orang, tapi kita bisa memiliki niat. Jangan ragu wahai hamba-hamba Allah untuk berniat. Karena Nabi sudah pernah mengingatkan innamal a'malu biniat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Anda saat ini mungkin terlalu I love you full sama pasangan Anda ini. Lagi pacaran, lagi sayang-sayangnya. Jam 3 pura-pura ngingetin ukhti fillah tahajud karena Allah. Saya ingatkan kamu bukan karena nafsu tapi karena Allah, pret. Itu semuanya tidak ada sudah. Dan Anda para perempuan-perempuan solehah, perempuan-perempuan yang memiliki harga diri, jangan mau dijadikan percobaan, kelinci percobaan dengan laki-laki yang mengatakan kamu ini cantik, kamu ini soleha, mudah-mudahan kamu akan menjadi jodoh dunia dan akhirat saya. Katakan sama dia, pret, saudara. Anda para perempuan-perempuan soleha, kalau Anda yakin itu laki-laki akan menjadi jodoh Anda, katakan kepada dia, kalau kamu ingin menjadikan saya ini sebagai istrimu, datang ke rumah saya, halalkan saya untuk dirimu dunia dan akhiratmu. Jadikan saya tulang rusukmu dan jadilah engkau sebagai tulang punggung untuk diriku. Itu baru laki-laki yang gentleman. Datang bukan cuma pakai WhatsApp, ketemuan, pegangan, enggak. Niat. Niat. Ustaz, tapi move on-nya susah. Ini bahas move on ini. Saya sudah sering bahas ini. Kalau pengen move on itu caranya ada beberapa, cuma satu saja kalau pengen move on. Apa? Yakin Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik daripada yang hari ini. Yakin, husnudon kepada Allah. Ana inda doni abdi bi falyadunnu masya'a. Aku ada pada sangkaan hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, kebaikan akan aku berikan kepada mereka. Tapi kalau hambaku berprasangka jelek, kejelekan akan aku berikan kepada mereka. Sehingga husnudon, saya tinggalkan ini yang haram, saya tinggalkan ini yang tidak baik, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik daripada yang haram ini. Yakin, insya Allah. Kemudian juga antar insya Allah ada Kiai Awid, insya Allah juga yang akan mengisi, dan juga kepada sahibul majelis Quran Baitus Salam, kepada Ustadz Nono sekeluarga ya. Tadi saya ngobrol Pak Bu sama beliau. Saya tanya jujur Bapak Ibu semuanya, ini tempat segini kecil atau gede? Kecil atau gede? Yang ngaji sama beliau, kalau ngaji sempit enggak tempatnya? Kurang gede enggak? Saya minta tolong, saya enggak minta Bapak Ibu untuk bantu beliau secara langsung, itu urusan Bapak Ibu dengan beliau. Cuma saya minta tolong, selesai acara ini jangan sampai Bapak Ibu kalau berdoa tidak mendoakan beliau. Doakan ya Allah, mudah-mudahan kau kirimkan ahli surga, orang ikhlas tulus untuk membantu beliau pelebaran tempat ini, atau diberikan tempat yang lebih lebar daripada tempat ini. Amin ya rabbal. Bisa kira-kira doa kayak gitu Pak Bu? Cuma doa bisa. Doa bisa. Nggak usah ngeluarin yang biru-biru, nggak usah. Nggak usah ngeluarin yang merah-merah. Itu ntar habis selesai silakan 4 mata sama beliau. Nggak usah di sini. Saya cuma minta kalau tadi niat, sekarang doakan beliau. Ya. Saya ini Pak Bu orang Pemalang, Jawa Tengah, bukan orang Kuningan.
Saya punya abah Pemalang. Saya punya ibu, umi saya Kadipaten Manjalengka, Dauan, Cirebon. Saya mondok di Bangil Pasuruan, Dalua. Tempat Habib Gures Baharun mondok. Kemudian juga tempat kita punya guru di Cirebon, Habib Migdad Baharun mondok, Bu Yaya. Saya mondok di sana 2001 sampai 2012. Kemudian 2013 saya khidmah di pesantren Bu Yahya sampai 2019. 2019 saya punya guru Dr. Ustadz Habib Syagab Baharun, minta kepada Al-Fagir untuk berdiri sendiri, tapi izin dengan Bu Yahya. Diizinkan, saya hijrah pindah ke Kuningan, masuk ke Windu Haji, tidak punya kenalan satu orang pun. Keluarga enggak punya, cuma imtisalul amr. Ada kenalan satu orang, itu pun karena anaknya ada di Al-Bahjah. Selebihnya saya enggak punya. Cuma karena imtisalul amr, kita punya niat baik, kita pingin melakukannya niat yang baik dengan cara yang baik. Alhamdulillah, saat ini kemarin yang sudah hadir di Windu Haji, kita punya tanah tidak besar. Kita punya tanah baru 25 bata, 350 meter. Alhamdulillah, akhir Ramadan kemarin kita sudah pelunasan 50 bata lagi. Alhamdulillah. Kenapa Mbak Bu? Kok bisa sampai seperti? Saya yakin karena doa, bukan karena sekedar yang bantu dengan uangnya. Doa. Saya setiap live kajian di Facebook, Instagram, YouTube, saya selalu minta doa. Kemudian setiap kajian saya minta doa. Makanya saya minta kepada orang yang ada di desa Citiu Sari, yang ada Citiu gitu ya, Citiu Sari, saya minta tolong doakan beliau. Yang belum bisa bantu dengan hartanya, doakan agar mudah-mudahan setelah acara ini selesai, paling lama bulan Maulid beliau sudah bisa perluasan. Kalau perluasan tidak bisa, naik ke atas di tingkat, atau ada orang ngasih tanah kepada beliau sehingga beliau dakwanya bisa berkembang dan manfaat untuk daripada umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal. Saya tanya terakhir kali, bisa enggak doain? Bisa doain? Bisa doain? Insya Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam 11 ya. Saya kajian juga jarang malam-malam nih. Cuma ala kulli hal, Al-Fagir saya tidak ingin panjang lebar. Ini acara walimatul khitan. Saya itu dikasih tugas, Beb, ntar ada Beb Zaki, ada Kiai Awid, ntar Habib bahasnya fokus masalah khitan. Berbicara masalah walimatul khitan. Acara yang hari ini, malam hari ini kita hadir, ini mengingatkan kita bagaimana pentingnya kita mendidik anak-anak kita, Pak Bu. Saya ini, Pak Bu, kalau ada orang datang kepada saya minta amalan, sering masalahnya ini, Beb, kasih amalan dong Beb, biar anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha, biar anak saya jadi berbakti, jadi ulama. Saya tanya balik, Bapak Ibu anaknya masih kecil? Iya masih kecil. Dikasih HP enggak? Iya Bib, dikasih HP. Amalannya anaknya jangan megang HP. Ntar Bapak Ibu datang ke tempat saya, datang Mbak Bu, gimana anaknya? Alhamdulillah Bib, anak saya sekarang makin soleh dan soleha. HP ternyata berusaknya. Makanya saya ndak heran 2004, kurang lebih 2004 2005, waktu Al-Fagir saya masih Mustawa Tsanawi, karena kita di Dalwa kalau sudah masuk kelas 1 Tsanawi itu digabung sama Mustawal Ali, 3 aliyah. Itu Beb Segaf, saya punya guru, itu menceritakan dajjal zaman sekarang tuh HP kata beliau. Itu dulu 2004 2005. Sekarang bayangkan, dajjal itu apa? Perusak. Bapak Ibu lihat anak kita yang dulu tidak megang HP, sekarang dipegangkan HP sama dia, rusak. Kita punya anak dajjal itu HP. Makanya saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan harap anak kita taat, berbakti kepada kita kalau kita hari ini masih ngasih HP sama anak-anak kita. Kasih HP kalau sudah waktunya, dia bisa mengatur waktu, dewasa, sudah bisa kita ingatkan. Kalau masih kecil buat apa? Saya kadang-kadang miris, saya juga kadang-kadang mikir ini RT RW-nya ndak gerak, lurah kuwunya ndak gerak, atau aparatur pemerintahnya ndak gerak, ustadznya ndak gerak. Berapa kali saya lihat depan mata saya anak kecil
kecil rombongan habis maghrib di tempat wifi. Coba. Ini masa RT nggak tahu tuh mustahil. Apartemen daerah nggak tahu mustahil. Ustadz nggak tahu mustahil. Karena desa kecil, apalagi desanya blok-blokan gitu loh, kecil. Makanya saya khawatirkan ini bukan masa rusaknya anak, kepedulian kita dengan generasi ini sudah nggak ada. Pedulinya kita sama generasi kita ini nggak ada. Alasannya apa? Dia bukan anak saya. Camkan Mbak Bu, dia bukan anak bapak, dia bukan anak ibu. Kalau dia sampai rusak, rumah bapak bisa dirusak, toko ibu bisa dirusak semuanya. Makanya tolong pada saya, yuk hadirkan kesadaran. Tekan kita punya aparatur pemerintahan desa, dorong kita punya ustadz kayak ulama buat program maghrib mengaji. Tidak boleh ada anak-anak habis maghrib keluar, tidak ada. Saya dulu Pak Bu, dari semenjak saya kecil itu maghrib saya nggak boleh keluar sama saya punya orang tua. Berani keluar pasti paha saya biru, dicubit habis sudah, bukan merah lagi, biru. Tapi alhamdulillah Pak Bu, setelah saya masuk Dalwa 2001 lulus SD, anak seumuran saya nggak bisa baca rotib, mau itu rotib haddad, rotib atos, wirid sakron, wiridul latif, hizib nawa yang lainnya nggak bisa. Saya sudah lancar. Dari mana? Orang tua. Makanya saya itu paling nggak setuju kalau ada slogan kenakalan remaja. Bukan kenakalan remaja, kegagalan orang tua dalam mendidik anaknya. Saya tadi barusan ngisi di daerah Cigugur gitu. Barusan tadi saya ngisi di sana. Saya tanya sama saya di Pemalang, di Cirebon, Kadipaten, Majalengka, Windu Haji, di apa Citiusari. Saya belum tanya nih, ada enggak bayi lahir dari Magicom? Ada. Ada. Siapa ini? Pak apa nih namanya? Pak kamera apa? Pak Soting. Pak Soting pernah enggak nyalakan itu kamera kemudian lahir seorang bayi? Ada? Enggak ada kan? Artinya itu bayi itu punya orang tua. Mana itu orang tuanya? Saya nggak bahas orang tua, kenapa? Karena kita ini harus peduli. Karena terkadang orang zaman sekarang tuh bilang, oh itu bukan anak saya beb. Jangan. Dia generasi kita. Sehingga yuk pada saat ditimbulkan rasa kecemburuan. Dia bukan anakmu, iya, tapi dia generasi kita. Kalau hari ini kita tidak beli sama mereka, paling nggak tuh ditegor. Saya tadi pagi nggak sengaja saya buka Facebook, ada seorang perempuan, ini pelajaran aja, ambil hikmahnya. Seorang perempuan, dia jalan, laki-laki paling baru berusia 4 tahun, paling banter 5 tahun, ngelihat perempuan celananya dibuka, kemaluannya dilihatkan sama itu perempuan. 4 tahun, 5 tahun, nih sekarang. Dan perempuannya yang kita sayangkan itu nggak ditegor. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kenapa? Alasannya gampang, bukan anak saya. Bukan anak, jawab di hati kita masing, bukan anak saya tapi dia generasi saya. Anda yang punya masjid, musola, para DKM, Anda kalau sudah tua meninggal dunia itu pasti harus ada yang meneruskan. Siapa? Generasi. Kita para ustadz yang punya majelis, punya pondok pasti ada yang meneruskan. Siapa? Generasi kita. Desa kita bakal ada yang meneruskan. Siapa? Generasi kita. Kalau hari ini kita tidak peduli dengan generasi kita, jangan salahkan. Makin tahun makin hancur, makin rusak. Makanya tidak heran kalau Nabi sabdakan, khairul kuruni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman zamanku, kemudian zaman setelahku, zaman setelahku. Setelah itu makin rusak, makin rusak, makin rusak. Kalau kita lihat zaman Nabi, bagaimana bisa sangat luar biasa? Karena zaman Nabi itu Nabi sangat perhatian dengan sahabatnya. Harta diberikan, nyawa diberikan, perhatian. Dan sekarang ini di zaman kita, naudzubillah min dzalik, kadang kita nggak peduli. Bahkan maaf, ini tempat. Kalau sampai bulan Maulid, hendak tingkat ke atas, atau beliau tidak dapat tanah yang baru, berarti memang perhatian di tempat ini pun kayaknya sudah kurang dengan agama.
Ini perlu Pak Bu, saya kalau bicara ustadz itu kadang saya suka miris karena saya punya cerita tersendiri. Ada satu ustadz Pak Bu, saya nggak sebutkan tempatnya, namanya saya tidak sebutkan. 35 tahun 35 tahun berjuang di desanya, ngisi di musola, ngisi di majelis taklim. Subhanallah, tidak ada yang memberikan, kalau bahasa kita sekarang ini bisyarah atau gaji 35 tahun. Enggak ada yang ngasih sama sekali. 35 tahun, bayangkan. Saya pernah ketemu seorang ustadz, dia berjuang di kampungnya, di desanya, sampai beliau saya cari enggak ada. Loh, mana beliau? Beb ke Jakarta. Kenapa? Nggak tahu Beb. Akhirnya pas datang saya tanya, Ustadz kenapa ke Jakarta? Kan Ustadz dibutuhkan di sini sama anak muda. Beb, saya punya anak 5. Anak saya sekolah. Beb, saya punya istri. Dapur itu harus ngebul Beb. Saya sudah berusaha ngajar ngabdi di sini, tapi warganya tidak peduli kepada saya. Hijrah akhirnya itu Ustadz. Akhirnya apa yang terjadi? Anak mudanya rusak. Peduli Pak Bu. Bapak Ibu punya harta tuh mau apa? Mau dibawa sampai ke kuburan. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir. Sampai ayat ini entar akan mengingatkan kita di kuburan kita. Harta itu nggak bakal bermanfaat bahwa di hari kiamat akan jadi hisab. Bahkan 2 kali ditanya, kata para ulama, cukup harta ini menjadi suatu yang paling berbahaya nikmat Allah, kan ditanya 2 kali oleh Allah, kamu cari dari mana dan digunakan untuk apa? Coba lihat, beliau sudah berjuang di tempat ini, ngajar, ngaji. Masa tidak ada tergerak di hati kita, pingin yuk kita diem-diem, yuk kita kumpulkan uang, kita serahkan sama beliau untuk ditingkat, atau kita carikan tanah untuk beliau. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita lagi tentang masalah khitan, Mbak. Ada 3 perkara yang sering dilupakan orang tua dalam mendidik anaknya semenjak dini. Ada 3 perkara yang bisa menjadikan anak kita soleh dan soleha semenjak dini kalau kita perhatikan 3 perkara ini. 1, memberikan nama yang baik kepada anak. Sahabat Umar bin Khattab ada yang mengatakan di kitab Fawaidul Mukhtar, Habib Ahmad bin Umar bin Semit Kutubud Dakwah, rajanya para dai. Dikatakan kewajiban orang tua kepada anaknya ada 3. 1, memberikan nama yang baik kepada anak. 2, mencarikan calon pasangan untuk anaknya. 3, memberikan pendidikan agama. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Nama ini Pak Bu, bukan main-main. Kadang ada orang tua ngasih nama itu karena lahirnya bulan ini, namanya ini gitu. Masih mending kalau bulannya bulan Hijriah, bulannya orang Islam. Ini bulannya orang kafir, Masehi. Saya nggak usah contohkan ya, takutnya pas ada yang namanya ini lagi. Bapak Ibu tanya, kalau ke Windu Haji, ke tempat saya, yang perempuan tanya, saya Pak Bu, saya nikah sudah 6 tahun dan alhamdulillah saya baru dikasih 4 orang anak. Nikah 6 tahun, alhamdulillah baru dapat 4 orang anak. Tadinya targetnya 6 itu, 6 tahun ya 6 anak gitu. Tanya saya punya istri, pernah enggak saya ngasih nama anak saya dengan nama saya sendiri, baik itu depannya atau belakangnya? Enggak pernah Pak. Saya punya anak 4, semua namanya minta dengan orang-orang soleh. Saya bilang sama saya punya istri, kalau buat anak jangan coba-coba, minta nama sama orang soleh semuanya. Saya nggak ada yang ngasih nama. Saya punya anak pertama Asma Latifah. Asma minta daripada Hubabah Khadijah, istrinya Abu Yabe Hasan Baharun Dalwa. Latifah daripada Habib Abdullah Baharun, rektor Universitas Al-Ahqaf. Kemudian yang kedua, saya punya anak Muhammad Hasan, dari saya punya guru doktor Ustaz Habib Sigab Baharun. Ketiga, saya punya anak laki-laki namanya Umar Al-Muhdar, dari Ustaz Sigab Baharun, saya punya guru. Keempat, Aminatul Kubur dari Ustazah Khadijah. Saya gak pernah ngasih nama. Kenapa? Bagi saya nama itu bukan sembarangan. Bagi saya pribadi. Kenapa? Nama itu bakal saya sebut setiap saatnya. Dan Nabi mensabdakan, doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya, qabul. Sehingga di saat saya menyebutkan nama anak saya, maka di situ saya mendoakan mereka. Makanya kalau memberi nama itu sampai Nabi ajarkan nama laki-laki yang paling bagus, kata Nabi, nama yang dimulai dengan Abdu. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Hakam, Abdul Hakim. Diawali dengan Abdu.
Dalam hadis riwayat yang lain yang dilawali dengan Ahmad atau Muhammad. Ya. Contoh siapa? Ahmad Zamzami, Muhammad Naufal. Nah, itu contoh nama-nama yang bagus. Dilawali dengan Ahmad atau Muhammad. Benar kan? Ahmad Muhammad. Kenapa enggak cocok Muhammad Naufal, nama bagus itu? Hah? Cocok ya? Hadis riwayat yang lain mengatakan ada namanya para nabi dan namanya para rasul. Yang perempuan mengikuti nama perempuan-perempuan soleha, isi-isi nabi, sahabat-sahabat perempuan nabi, perempuan-perempuan soleh. Bapak Ibu buka dalam Al-Quran, ada enggak nama perempuan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran selain Sayyidatuna Maryam? Cari nama perempuan yang langsung disebut sama Nabi, nggak pakai domir, nggak pakai kata pengganti, langsung namanya. Tidak ada. Kata Umar bin Hafid, sampai lebih daripada 30 kali Allah sebutkan namanya. Tahu Bapak Ibu, kata ahli tafsir menjelaskan kenapa kok cuma Sayyidatuna Maryam yang disebutkan namanya langsung oleh Allah? Karena berkah ibunya Sayyidatuna Hana waktu mengandung di perutnya bernadar anaknya ini akan dijadikan seorang anak yang khidmah di Masjidil Aqsa. Dengan niat yang baik dari nama tersebut, akhirnya dari Sayyidah Maryam keluarlah seorang anak yang bernama Nabi Isa alaihissalam, yang menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul ulul azmi, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Dari ini niat, makanya Bapak Ibu saya pesankan, nama itu kalau bisa minta saja sama orang soleh, dan itu Pak Bu akan ada pandangan khusus dari beliau, dan itu saya yakini. Ya, nama kedua, perkara yang sangat dominan yang sering dilupakan oleh orang tua agar anak kita soleh dan soleh semenjak dini. Yang kedua, selalu diingatkan. Ini saya kadang-kadang melihat anak-anak kecil sekarang nih sama orang tuanya nakal tuh nggak diingetin, saya heran. Pada kata para ulama, mendidik anak di masa kecil itu lebih mudah daripada mendidik anak di masa dewasa. Berat Pak Bu, sulit. Sehingga masih kecil ingetin sunnah Nabi, praktekkan. Nah, kalau makan minum duduk, makan minum tangan kanan. Ajarkan Pak Bu semenjak kecil, biar terbiasa. Mau mondok semenjak kecil bawa ke majelis taklim. Ini orang tua sekarang enggak, pengennya instan, anaknya bawa ke pondok, nggak mau, ngamuk, loncat pagar, loncat sawah, balik ke rumah, keder, orang tuanya bingung. Datang ke Ustaz Kiai Ulama, Ustaz Habib tolong doakan biar anak saya mau mondok. Enak pisan. Biasakan Pak Bu semenjak kecil. Memang kadang memang harus dipaksa, tapi ada cara yang bisa sebelum itu apa? Biasakan. Karena membiasakan hadir majelis taklim itu sangat besar pengaruhnya untuk di masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu buka cerita biografi Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Bidayatul Hidayah. Bagaimana beliau bisa menjadi seorang ulama? Dikatakan oleh Imam Ghazali, saya menjadi ulama seperti ini bukan karena mondoknya saya yang rajin, bukan karena saya sering mengulangi pelajaran, tapi saya bisa seperti ini karena bapak ibu saya semenjak saya kecil saya selalu dibawa ke majelis taklim. Semenjak saya kecil. Imam Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Idrus, wali kutub di zamannya, alim luar biasa. Kata beliau, kalau seandainya, nggak mungkin terjadi, seandainya kata beliau Al-Quran itu hilang di seluruh dunia, intisarinya bisa dikembalikan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Gimana pengarangnya coba? Ternyata beliau menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Semenjak kecil dibawa oleh orang tuanya ke majelis taklim. Sekarang mana anak kita malam hari ini? Beb, ini acaranya sampai malam. Bapak Ibu boleh bilang saat ini acara malam, tapi buktikan besok ada majelis maghrib, ada majelis isya. Mana anak kita? Ini Imam Ghazali sudah ngajari sama kita. Saya dibawa, kemudian saya ditaruh di pangkuannya. Hei para orang tua, jangan Anda bawa Anda punya anak ke majelis taklim sampai ustadznya ribut sama anak Anda. DKM-nya ribut. Anak kecil nggak boleh sholat di masjid, di musola kami. Kenapa? Karena mereka ustadz tidak sholat tapi tawaf di tempat kami. Allahu Akbar, tawaf ya labbaik, Allahumma labbaik. Ribut bercandaan. Ini kadang-kadang akhirnya ustadznya ngamuk juga. Saya juga nggak tahu kuat nggak saya lagi pengajian depannya ribut sana, ada yang salto, ada yang loncat ke sana.
Imam Ghazali di bawah saya ditaruh. Kemudian setelah itu orang tua saya doa, ya Allah, jadikan anak saya Ghazali seperti ulama tersebut. Setelah selesai Pak Bu, saya dibawa, kata Imam Ghazali, oleh ayah saya kepada ulama tersebut, dimintakan doa. Wahai ulama, doakan anak saya Ghazali biar jadi ulama sepertimu. Kata beliau, karena sebab itulah saya menjadi ulama seperti ini. Tegor Pak Bu, main HP, tegor. Beb sudah terlanjur dikasih, kasih batas waktu. Nah, kamu boleh megang HP 2 jam untuk kamu dalam 1 hari. Kasih. Beb susah. Bapak boleh lihat ke rumah saya. Ada nggak anak saya megang HP? Lihat. Anak saya nggak megang HP. Pertama-tama megang HP. Sekarang tidak ada megang HP sama sekali. Tapi saya ngalah. Saya belikan TV pertama. Karena menurut saya ini lebih berbahaya daripada minuman keras. Kalau minuman keras itu haram, jelas, pasti. HP ini kan masih remang-remang ini, ya kan? Minuman keras coba taruh di sini, wow, diseplak sama polisi, sama warga semuanya. Nah, HP, anak dari HP, semua maksiat bisa ditransfer, dilihat di sini. Akhirnya saya ngalah, saya beli TV. Tapi TV-nya TV satelit, bukan TV yang aneh-aneh. Yang anak cuma ada 3 channel aja di situ. Channel ceramah. Anak saya sumpah akhirnya nangis. Anak kecil. Akhirnya saya punya isi download YouTube khusus anak kecil. Tapi tetap aneh-aneh. TV saya stop, HP saya stop. Alhamdulillah. Kurang lebih sudah 1,5 tahun anak saya tidak lihat TV, tidak lihat HP. Gak percaya? Lihat ke rumah saya. TV ada tapi gak nyala. HP ada, gak ada berani ngambil. Kenapa? Kompak. Anda para ibu jangan kasih. Anda para bapak jangan kasih. Selesai. Seminggu paling nangis. Beres setelah itu. Nah tuh ada suaranya tuh. Tegur, ingatkan. Jangan ada istilah gak enak sama anak. Lebih baik kita capek semenjak kecil didik, tegur, tapi di masa besarnya kita nyaman. Terakhir Pak Bu, ini yang menurut saya kayaknya intinya yang paling penting, karena ini paling gampang. Apa itu? Doa. Tolong Bapak Ibu doakan anak-anaknya. Ingat kata Nabi, doanya orang tua terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Nabi lo gak mungkin bohong. Bapak Ibu punya anak nakalnya luar biasa, doakan yang baik. Ingat doanya kita sebagai orang tua seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Jangan doa yang aneh-aneh. Makanya saya ini mulai meriset ini. Kenapa ada anak ini kok banyak kalau diingetin sama orang tuanya ngelawan, sombong. Setelah saya riset ternyata banyak orang tua kalau sudah anaknya nakal disuruh nggak mau langsung orang tuanya bilang setan. Pernah lihat ada orang tua ngamuk langsung setan kamu ya? Bapak Ibu tahu sifat setan yang mendasar apa? Sombong. Tahu definisi sombong? Kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Meremehkan kebenaran dan juga meremehkan orang. Jadi anak kita jangan-jangan gak mau diingetin ini karena sombong. Anak kita gak mau diingetin kenapa? Ngeremehkan. Dari mana? Doa kita yang bilang dia setan. Makanya jadi Babu, jangan bilang tapi kalau anak kita lagi nakal, lagi bandelnya, langsung doa, ya Allah mudah jadi Imam Ghazali, ya Allah mudah jadi kiai. Nah, itu. Dia bilang setan. Apalagi kadang-kadang orang tua ngabsen dari mulutnya nama binatang di kebun binatang, di absen semuanya. Akhirnya anak kita wujudnya manusia cuma kayak binatang gitu. Tolong doakan yang baik ya. Ini 3 perkara yang harus diingat. Sebagai penutup, Habib Qasim Baharun, Abah kita punya guru di Gures Baharun MR. Ada seorang, sekaligus penutup ini terakhir cerita, datang kepada Habib Qasim Baharun. Habib, saya lihat anak Habib semuanya sukses, jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama, punya pesantren. Resepnya apa sih Bib? Habib Qasim almarhum, beliau tanya balik, saya tanya sama kamu sehari mendoakan anak kamu berapa kali? Si laki-laki ini bilang, si bapak, aduh Bib, ya kalau ingat saya doakan, kalau ingat, kalau nggak ingat saya nggak doakan. Demi Allah, saya setiap melihat anak saya doakan anak saya menjadi seorang ulama. Setiap saya melihat anak saya. Makanya Mbak Bu, dari cerita ini ayo lihat, Habib Qasim punya anak Habib Mikdad Baharun di Cirebon. Lihat pondok pesantrennya.
Al Khairiyah. Kemudian beliau juga punya anak Habib Gures Baharun MR di Kuningan di tempat kita ini. Kemudian juga ada adik beliau almarhum Habib Abdillah Baharun, sukses. Bagaimana resepnya dari orang tuanya? Doakan, jangan keluar kata-kata yang nggak pantas, doakan terus. Yakin doa kita terhadap anak kita seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jangan lupa doakan majelis Quran Baitus Salam, mudah-mudahan bulan Maulid bisa naik ke atas, atau ada yang memberikan wakaf tanah sehingga bisa pelebaran atau di tempat yang lainnya. Kemudian jangan lupa doakan terus anak-anak kita, jangan bosan, jangan putus asa, doakan terus. Kewajiban kita yang diperintah oleh Allah kepada kita adalah mendoakan. Adapun pengkabulannya itu bonus dari Allah. Belajar dengan Habib Qasim Baharun, anaknya sukses karena setiap melihat anaknya selalu mendoakannya. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Dan jangan bubar ya, masih ada ntar Kiai Awid insyaallah. Ada datang ya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.